wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara sunnatahu wa jama'atah min yawmina hada ila yawmil ba'thi wal nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa inna ashdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Rasulillah, syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu al-mukarram wal muhtaram, yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abi Bakar, nata'allallah bituli hayati, amin. Amin. Wa nafa'ana bi'ulumi, amin. Beliau kita undang ya, jauh-jauh dari Tangerang ya. Mohon nanti disimak daripada tausiahnya, disimak daripada nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Perwakilan dari DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Syarif, beserta jajaran pengurus, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra maupun remaja putri, dan segenap pengurus daripada Ikatan Remaja Masjid Jami' Nurul Iman, Ihatul Fata Masjid Jami' Nurul Iman, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Mishkatul Anwar yang disusun oleh Fadilatul Syekh At-Ta'i Allah Al-Marhum Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Abdul Rahman Nawi, pendiri Pondok Pesantren Al-Awwabin Depok dan Dahan. Alhamdulillah di sini ada dan salah satu, dua dan ada alumninya, yaitu Akhil Kabir, Bang Ridwan dan Bang Hasin ya, dan juga Al-Fakir juga termasuk daripada salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Awwabi. Mari kita bacakan suratul Fatihah kepada penyusun kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barakah. Meskipun beliau sudah tiada, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebetulnya adalah satu pasal saja yang kita bahas daripada kitab Mishkatul Anwar yang terdiri dari 8 pasal. Hari ini kita bahas yaitu pasal pertama yang menyatakan, ya, masalah bid'ah. Ya. Kalau kita lihat, ya, kitab aslinya sebetulnya ini pasal kedua. Ya. Pasal pertama menyatakan tentang hadis fadailul a'mal. Tetapi pada malam ini kita bahas, ya, ini Ustaz Ahsin, kitab yang lama belum direvisi, pasal pertama. Kalau di sini yang terbaru di kitab pasal kedua, ya, menyatakan masalah bid'ah. Apakah yang dinamakan bid'ah? Kan suka kita dengar, ya, yang ada bicara bid'ah. Sebetulnya bid'ah itu bid'ah, ya, ada secara bahasa dan ada menurut syariat. Menurut bahasa, bid'ah itu maka muhtara'an ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'ah menurut bahasa yaitu menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Kalau belum ada, ya, sebelumnya dinamakan bid'ah menurut bahasa. Tapi menurut syara apa? Menurut syara ma'uhditsa ala khilafi amri syari'. Bid'ah sesuatu yang ditimbulkan bertentangan dengan yang menurunkan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, ya, kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak disebut bid'ah. Nanti contohnya, ya, kita bahas secara garis besar terlebih dahulu. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Majalisus Saniyah halaman 87 karya Syekh An-Nawawi Al-Baghdadi, syarah terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bertentangan di dalam agama yang kami ajarkan, maka yaitu ditolak atau tidak benar. Ya. Kemudian tersebut di dalam kitab I'anatul Talibin juz pertama halaman 271. Berkata Tuan Syekh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Fathul Mubin dalam menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Manasuhu yaitu al-Imam Asy-Syafi'i berkata, Imam Syafi'i. Apa kata al-Imam Asy-Syafi'i? Ma uhditsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa al-bid'atu dhallah.
dilakukan oleh manusia, apakah itu bentuknya akidah, akhlak, ubudiyah, dan yang bersifat adat, kebiasaan, lalu tidak sejalan, menyalahi Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, ya, atau atar perkataan sahabat, hukumnya bid'ah yang sesat. Nah, Imam Syafi'i membagi ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang ya mahmudah, ada yang terpuji. Nanti dibagi lagi gitu. Berkata Imam Asy-Syafi'i, yang kedua, ma'uhditsa minal khair, ya, sesuatu amal perbuatan yang dilakukan dari segala macam kebaikan, wala yukhalif syai'an min dzalika, dan tidak menyalahi akan sesuatu dari yang tersebut di atas itu, ya, fahuwa al-bid'atul mahmudah, maka itu ya dihukumkan bid'ah yang terpuji atau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, gitu, ya. Jadi Zaid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, ya, ketika ada kata kullu bid'atin dhalalah, bid'ah itu sesat, yaitu sesuai dari pengertian syariat, yaitu kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Ini misalnya, ya, judulnya sebetulnya Mishkatul Anwar fi Bayani Hukmi Haflati Maulidin Nabiyil Mukhtar, di dalam hukum menerangkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut ya bid'ah yang dhalalah? Ya, kenapa? Karena isinya kita tahu apa isi Maulid Nabi, baca Al-Qur'an, baik, ya kan? Apalagi isinya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi isinya? Ya, mau'izah hasanah, ya, nasihat-nasihat yang baik, ya, ceramah-ceramah agama. Maka oleh karena itu, ya, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, ya, disebut sebagai amalan yang menyimpang. Justru itu termasuk mahmudah, yaitu yang terpuji, yang terpuji, karena tidak, ya, bertentangan dengan syariat. Walhasil, ya, dilanjut halaman setelahnya, annal bid'al hasanata muttafaqun ala nadbiha wa yama wafaqa syai'an mimma marra. Oleh karena itu kesimpulannya bahwasanya segala pekerjaan bid'ah yang baik telah sepakat para ulama atas kesunahannya, ya, dan yaitu barang-barang, ya, atau yakni sesuatu yang tidak bertentangan dengan keterangan yang lalu, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah, ini disimpulkan menurut Abuya yaitu Rahman Nabi berdasarkan kitab Al-Qalidi. Berarti bid'ah yang baik itu para ulama, ya, menganggapnya kalau dikerjakan itu punya nilai pahala. Begitu. Kalau kita ngadain Maulid Nabi Muhammad SAW dapat pahala. Bahkan Habib Adi bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitam, ya kan, ketika ketemu setiap ketemu orang dia nanyain, rumah ente bikin maulid belum? Ya, rumah ente bikin maulid udah belum? Rumah ente udah bikin maulid belum? Tanyain, ya kan? Gitu.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa nanti ada ya di pasal-pasal selanjutnya yang menjelaskan keutamaan untuk menyumbang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada penjelasan dan pembagian bid'ah. Yang pertama, bid'ah dibagi ada 5 bid'ah wajibat. Ada yang wajib dikerjakan, ya, seperti menertibkan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menjilidnya di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada atau belum dikerjakan. Merapihin Al-Quran, dibuat satu mushaf, ya kan? Karena Rasulullah SAW khawatir bercampur dengan hadis waktu itu, sehingga baru dilakukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mempelajari ilmu nahwu, sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bayan dan ilmu badi wajib buat orang yang ingin mendalami agama, apalagi ingin baca tafsir, ya, apalagi ingin mempelajari agama lebih dalam, itu harus belajar ilmu bahasa Arab. Jangan hanya belajar ya terjemahnya saja, ya. Di sini ya guru kita Habib Syafiq, beliau ya selain dewan pengajar Yayasan Al-Fakhriyah pimpinan Habib Jindan, ya, bin Naufal bin Salim bin Jindan, beliau juga ya kharij alumni ya Ma'had Darul Mustafa yang didirikan, dipimpin langsung oleh ya yang mulia, guru mulia Al-Habib ya Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya, nanti kita akan ya, dengarkan penjelasannya. Mau'idhah. Mempelajari ilmu nahwu ini nggak mungkin ya kita belajar di sini umum begitu. Kita belajar ini sama ini alumni Al-Wabin ya, anak muda yang mau ya belajar lebih dalam itu nanti di sini belajarnya sama ya Ridwan beraksi belajar gitu ya, dan nahwu, belajar nahwu. Jadi nanti ada pengajian umum, ada pengajian khusus. Pengajian khusus ya ngajinya lebih khusus, enggak rame-rame ini, khusus ya kan, dipimpin oleh ya alumni kita Al-Wabin. Jadi kalau pengajian umum ya ini ya mencari keutamaan dan keberkahan ya gitu ya, kita datangkan ya Al-Habib Syafiq Duriyah ya, karena wajib hukumnya ya mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada bid'ah muharramah, yakni haram dikerjakan. Apa? Seperti faham-faham yang sesat, tidak baik ya, menyimpang, itu bid'ah muharramah ya, gitu, khawarij gitu. Kemudian bid'ah mustahabbah, yakni bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Mungkin gak ada di zaman Nabi Muhammad SAW ya kan, tetapi baik. Contohnya apa? Sholat tarawih dengan berjamaah ya, adanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Makanya tidak
ya perlu berselisih, ada dalilnya masing-masing ya, ada dalilnya masing-masing. Kita yang sholawat tarawih berjamaah punya dalil, ya begitu. Ya, kita ciptakan kerukunan, kerukunan umat, ya tidak berselisih karena ya kita yang sholawat tarawih dengan jamaah itu punya ya, hujjah juga. Bahkan ya kata Sayyidina Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi, ya sebaik-baik bid'ah yaitu sholat tarawih berjamaah begitu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab melihat ya orang pada sholat tarawih sendiri di bulan Ramadan, kemudian langsung berinisiatif kayak jamaah begitu. Kemudian mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Menurut Tuan As-Sakhawi adanya yaitu setelah abad ketiga. Ya, bukan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian membangun rubat-rubat sekolah-sekolah dan kiat amal perbuatan yang baik yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya sekolah-sekolah, ya asrama-asrama, ya pesantren-pesantren yang tidak ada di zaman Rasulullah, ini termasuk bid'ah yang hasanah, yang baik, yang dianjurkan. Yang keempat, bid'ah makruhah, seperti menghias masjid dan Al-Quran. Ya. Bid'ah makruhah artinya ditinggalkan lebih baik, lebih baik. Kalau dikerjakan memang ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuman ya sebaiknya enggak gitu, tapi enggak sampai haram. Kemudian menentukan malam Jumat dengan ibadah, ya ibadah itu malam Jumat aja, ya ibadah. Misalnya ada ibadah, ya, begitu. Yang kita khususkan hanya pada malam Jumat. Ini termasuk makruhan. Kemudian bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah yaitu boleh dikerjakan. Contohnya apa? Ya. Musafahah, jabat tangan setelah sholat subuh dan asar, itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Musafahah, jabat tangan setelah sholat subuh dan asar, nggak ada masalah. Ya, jadi jangan ya sampai terjadi gangguan kerukunan, ya itu kita ya cinta damai, ya kan, cinta damai, hidup damai dengan ilmu, ya. Biasanya gangguan seperti itu menurut ya guru kami Habib Hamid Ja'far Al-Qadri itu gara-gara mentopik sanad, nggak punya guru, ya, atau dia punya guru, cuman gurunya nggak bersambung sampai Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah ya begitu, ya terjadilah pertikaian, terjadilah perselisihan terhadap masalah ya ubudiyah, ya furu'iyah. Nah ini jangan sampai terjadi. Makanya kita di sini juga menjelaskan, ya jangan orang dikit-dikit dianggap berat sunnah, terus jadi berantem begitu, ya kan? Anggap dikit-dikit ini bid'ah, kemudian berantem. Enggak, kita mencegah. Mencegahnya gimana? Dengan ilmu, ya bahasa tahunya ngaji sampai mati gitu, dari di bedong sampai kita di bedong lah. Jadi gara-garanya apa pertikaian itu terjadi? Karena nggak ada ngaji gitu.
sanad-sanadnya putus, ya akhirnya terjadilah ya hal-hal negatif, dampak-dampak negatif dari beragama, ya, dari ya menjalankan ajaran Islam, ya, akhirnya dia tidak membawa Islam yang rahmat, ya. Kemudian makan di atas meja itu boleh-boleh aja, sekalipun yang afdol menurut adabnya ditaruh di bawah, ya, sunnahnya di bawah. Kemudian ya memperluas segala kelezatan makanan dan minuman, ya, makanan dan minuman dibuat enak, ya, boleh-boleh aja. Nah ini mudah-mudahan pembahasan yang mudah-mudahan bisa membuat kita terbuka, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang kerap kali, ya kan, gitu, dipermasalahkan, ya, karena kita tidak pernah ya mengaji, begitu, tidak pernah mengaji soal ini, akhirnya kita ya itu tadi, ya, jangan sampai tahu kan, jangan sampai tahu lah, begitu, ya, caranya ngaji dengan guru-guru yang bersama, begitu, ya. Terakhir, ya, tadi bid'ah, sekarang as-sunnah. Sunnah sini saya ambil dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abdul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan as-sunnah secara bahasa at-tariqah, metode, jalan. Walau ghairu mardiyatin, sekalipun tidak diridhoi, sekalipun tidak disukai, itu sunnah. Jadi ya, sunnah itu secara bahasa sekalipun tidak disukai itu sunnah secara bahasa. Menurut syariat apa? Ismun lit-tariqatil mardiyatil maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa 'alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Sunnah itu adalah jalan yang diridhoi, yang ditempuh di dalam agama, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya selain daripada baginda Rasulullah SAW yang menjadi ya alamun fiddin, panutan di dalam agama, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaran-ajaranku, dan juga ajaran-ajaran sahabat, yaitu ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, Sayyidina Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu arda, dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Jadi nggak bisa kita meninggalkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi termasuk sunnah Nabi adalah juga ikutin sunnah sahabat. Nabi bilang, ya, ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku bagaikan bintang di langit. Siapa aja yang kamu ikuti, ihtadaitum, pasti
kamu dapat petunjuk, pasti dapat petunjuk. Ya. Gitu. Oleh karena itu kita memahami Al-Quran hadis dengan pemahamannya para sahabat. Pemahaman para sahabat diturunkan kepada tabi'in, para tabi'in diturunkan terus sampai ke bawah kepada para ulama. Tidak sembarangan di dalam agama. Al-ilmu min hadati, ya. Para ulama salaf mengatakan ilmu ini bagian dari agama. Fanzuru, lihatlah kalian anman ta'khuduna dinakum. Dari siapa belajar agama. Ya, hati-hati. Jangan sampai salah mencari guru, jangan sampai salah berguru. Begitu. Ya, kalau gurunya teroris, jadi teroris. Ya, jangan sampai kita berguru sama teroris. Ya, ntar bisa jadi bomber. Jadi bomber. Begitu. Ya. Salah tafsir, salah tafsir Quran. Gak bisa bahasa Arab tafsir Quran. Ya kan? Belajar sendiri di pojokan masjid, ya kan? Belajar pakai terjemah. Terjemah. Ya. Ketemu ayat apa? Ya. Bunuhlah orang-orang musyrik. Keluar masjid ketemu orang musyrik, ya kan? Langsung dibunuh. Ya, makanya para ulama bilang man ta'allama ila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang belajar tanpa guru, gurunya syaitan. Istahwadha alaihi syaitan, dia dikuasai oleh syaitan. Ya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsunya sendiri, keinginannya sendiri, ya kan? Maka dia siap-siap ya nyari tempat di dalam api neraka. Dia mau beli perumahan di neraka village, ya, namanya neraka hill. Itu buat orang yang nafsirin Quran semau-maunya, sesuai kehendak. Ada guru kita, ya, Habib Syafiq. Beliau sanadnya jelas, ya, begitu. Ya. Laula isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau nggak ada mata rantai keilmuan, silsilah ilmu yang bersambung hingga baginda Rasul, laqala man sya'a ma sya'a. Maka orang akan ngomong semau-maunya masalah agama. Hati-hati, ya. Tanya dulu kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama, ya. Kalau enggak ya. Dalam pengertian juga ngaji, belajar, ya, ngaji. Ini ada orang fenomena ngaji sama guru yang aneh-aneh, ya kan? Biar bisa cepat kaya. Ada kayak gini. Nah, ngaji nggak usah macam-macam, ikutin perintah Rasul. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Udah ngaji, cari ilmu dari buayan sampai liang lagu lah. Ya, mau anak muda, mau orang tua, udah intinya ngaji. Ya, Islam ini agama ilmu, ilmu, wal amal, agama amal, ya kan? Wal ikhlas, dan juga keikhlasan. Ya, begitu. Jadi, mari ya dengan malam yang mulia ini kita ya memulai niat kita untuk mengaji, mengaji dengan guru-guru yang muttasil sanad, yang bersambung sanadnya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya pembahasan daripada kitab
Misbatul Anwar. Mudah-mudahan ya bisa mendapatkan keberkahan kita semua ya, dan manfaat terutama al-fakir buat diri sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Untuk selanjutnya ya kami persilahkan kepada pembawa acara ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.